Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di program Ayat-Ayat Langit dan tamu kita yang istimewa ada Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan saya Latif Sregar bersama dengan Aiman Wicaksono dan Ustadz Khairil Alam akan mendampingi Pak Kiai berbincang tentang proses pencarian Tuhan. Salah satu nama dari bulan Ramadan adalah Sahrul Tarbiyah, bulan pendidikan. Itulah kami adakan program ini supaya kita sama-sama belajar tentang agama maupun ciptaan-ciptaan Allah. Saya langsung saja ke Kiai Said. Kiai Said, Allah itu punya banyak nama, ada 99. Yang saya paling ingat adalah sesuai dengan nama saya, Al-Latif, lemah lembut. Tapi ada Al-Jabar, Al-Dol. Sesungguhnya Allah itu tidak hanya Rahman dan tidak hanya Rahim. Kenapa Allah itu tidak hanya menciptakan orang baik saja, tapi dia juga menciptakan orang-orang jahat? Apa sebenarnya makna dari penciptaan tersebut? Bahasa menciptakan juga di sini kurang tepat. Oke. Kalau bahasa tasawuf bukan menciptakan, manifestasi, pemunculan. Kalau menciptakan itu semua orang pasti diciptakan secara baik. Nanti fatalisme nanti. Kalau bahasa menciptakan, fatalis nanti. Tuhan menciptakan ini nggak mau diciptakan. Ini orang baik, ini orang buruk, diciptakan oleh Tuhan, fatalis. Fatalis. Ini enggak. Tuhan punya nama Al-Latif, Ar-Rahim, Maha lemah lembut, kasih sayang. Muncullah penampilannya, contohnya, sampelnya. Pak Latif sendiri atau Nabi Muhammad, Muhammad. Ada lagi contoh nama Tuhan, Al-Jabbar, Al-Qahar, diktator, Syadidul Batas, yang siksaannya berat, Al-Muntaqim, yang menyiksa. Contohnya, sampelnya, Abu Jahal, Namrud, Fir'aun. Itu kalau yang lama-lama, kalau yang baru Sambo gitu mungkin. Ini saya jadi tergoda untuk bertanya dan saya harus menanyakan ini supaya kemudian tidak berpikir liar ya terkait dengan ini. Artinya kalau Tuhan merupakan manifestasi dari semua ciptaannya, betul ya Pak Kiai? Salah, kembali. Ciptaannya dari Tuhan. Ciptaannya adalah manifestasi. Saya sebutkan supaya gampang, manifestasi cerminan lah. Ya, cerminan. Jadi ciptaannya itu adalah cerminan dari Tuhan. Nama Tuhan, dari nama Tuhan. Ya. Beda dengan wujudnya ya? Ya beda. Jadi ciptaannya adalah cerminan dari nama Tuhan. Alam semesta ini adalah cerminan dari nama-nama Tuhan. Berarti orang-orang jahat yang dihukum mati, dihukum seumur hidup, dan terbukti secara sah dan meyakinkan kalau bahasa pengadilan. Ya. Itu cerminan nama Tuhan. Ya. Karena Tuhan punya nama Al-Muntaqim, yang maha menyiksa. Syadidul Batas, yang siksaannya berat. Syadidul Iqab, yang siksaannya juga pedih. Termasuk kalau tidak ada orang jahat. Ya. Apa artinya itu, ayat itu? Apa artinya nama Tuhan Al-Muntaqim? Apa artinya Quran mengatakan Allah itu Syadidul Iqab, yang maha dahsyat siksanya? Kalau tidak ada orang. Nah, kata-kata jahat atau tidak jahat itu bahasa agama. Bahasa hakikat tidak mengenal bahasa itu. Bahasa hakikat semuanya sempurna. Semua yang ada ini sempurna. Bahasa Arabnya begini, laisa fil imkan abda'a mimma kan. Tidak ada yang lebih indah dan sempurna melebihi dari apa yang ada ini. Yang jadi ada ini sudah sempurna. Ada Pak Sambo, ada Teddy Minahasa, ada juga siapa? Contohnya siapa yang baik siapa? Ada orang baik lah. Ini bahasa baik dan bahasa jahat, bahasa Tuhan. Bahasa hakikat nggak mengenal baik buruk. Kalau hakikat itu diciptakan semua orang itu baik, lantas kemudian pelajaran apa bukan diciptakan, manifestasi dari nama Tuhan yang baik. Apa kemudian pelajaran yang bisa dipetik ketika kemudian ada orang yang jahat, yang sadis itu tadi? Taklif. Kalau saya merasa saya tidak baik, maka itu harus usaha. Alah, nggak usah contoh gitulah. Kalau saya sakit, susah ke dokter, minum obat, itu namanya taklif namanya. Usaha. Sembuh atau tidak, atau sembuhnya sejauh mana, Tuhan yang menentukan. Sudah ada ketentuannya. Ketika misalnya dalam kelas, dalam sekolah gitu ya, kan ada orang yang pintar, ada yang tidak pintar. Katakanlah ada seorang yang Allah karuniakan dia memiliki sebuah kecerdasan. Jadi belajar sedikit dia udah nilainya udah bagus. Sedangkan ini satu orang ini gitu ya, dia sudah siang malam sudah belajar. Yang lain pada istirahat dia masih belajar. Ya. Nah kemudian ujian tetap nilainya jelek. Nah kalau kita zaman kita hidup sekarang ini Pak Kiai, kita akan melihat hasilnya. Yang 90 atau yang 100 ini lebih baik dibandingkan yang 60 tadi. Nah berarti kalau yang seperti Pak Kiai tadi katakan,
usaha yang akan dinilai. Ya. Berarti Allah itu akan menilai level usahanya. Ya. Tadi misalnya yang Ya. dapat 90, Ya. harusnya dia kalau belajar serius harusnya dapat 100. Ketika dia nggak belajar serius, dia cuma dapat 90. Berarti dia belum memaksimalkan usaha. Bisa seperti itu nggak? Walaupun sudah maksimal, kalau ketentuannya dia dapat segitu, Ya. harus itu berhenti di situ. Oke. Sekarang begini. Dari Gini, mana kita tahu bahwa hasil yang akan kita dapatkan itu hanya di situ? Gini. Kalau Anda berusaha cari uang, dapat 10. Jangan mengharapkan ingin dapat 20. Nanti Anda akan sedih, kecewa, tapi tetap dapatnya 10. Tapi kalau kita dapat 10 dengan bersyukur, kita dapat 10 dengan senyum. Ya. Oke. Dapat 10 dengan senyum. Jadi kalau Anda tidak terima 10, maunya 20, Anda akan capek, akan kecewa, akan sedih, karena tetap dapatnya 10. Itu bukan berarti ditakdirkan atau ditentukan. Sudah manifestasinya seperti itu. Ini kaya, ini sedang, ini miskin. Udah gitu. Kalau semua kaya, mana Al-Qobid? Al-Qobid itu yang mau menahan. Orang nggak bisa kaya, Al-Qobid. Kalau semuanya miskin, mana Al-Basid? Yang maha murah, yang maha terbuka. Harus ada semuanya. Manifestasi nama-nama Tuhan. Dan dengan segala keterbatasan. Pak Iman harus hafal nama Tuhan dulu 99. Nanti enak. Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudus As-Salam Lah, itu hafal tuh enak itu. dikit-dikit. Luar biasa Mas Aiman. Insya Allah. Tapi saya ingin tanya, Iya. saya ingin tanya, apapun yang ditetapkan oleh Tuhan, setelah kita berusaha itu pasti yang terbaik. Mau 10 tadi, mau 90, mau 100. Bahasa baik tidak baik, bahasa agama. Bahasa hakikat nggak ada mengenal baik. Sempurna dan tidak sempurna aja bahasanya. Nah, sekarang contoh. Kita melihat ikan koi, ikan arwana, senang. Cantik. Karena itu betul-betul itu ciptaan Tuhan. Ya. Sekarang kalau lihat kecoak, cacing, apa bukan ciptaan Tuhan? Ciptaan itu. Betul, ya sudah. Itu sempurnanya sempurna. sempurnanya kecoak ya seperti itu, sempurnanya cacing ya seperti itu. Sempurnanya. Apa mau kita paksakan cacing supaya seperti arwana? Oke. Ya, sama dengan manusia. Nabi Musa ciptaan Allah, bukan penciptaan lah, manifestasi. Dari Al-Hadi, ya, apa namanya, Ar-Rafi'. Jadi Allah. Nah, sekarang melihat Namrud, apakah bukan pasti jadi Allah? Namrud, Fir'aun, Abu Jahal, semua di samping Nabi Muhammad, Ibrahim, Musa, semua ada manifestasi dan namanya Allah. Nah, ini bicara soal kehidupan sehari-hari. Ya. Artinya kalau dengan begitu, saya ya udah, saya usaha apapun, ya saya tetap Fatalis kalau gitu saya tetap namanya. terbatas. Fatalis ekonominya, namanya itu miskin sih. dan Kita nggak boleh fatalis. Nggak boleh. Jadi gimana, Pak? Ya, Kita selalu- itu fatalis namanya. Kita selalu harus optimis bahwa yang kita itu dapatkan ya. yang terbaik, begitu? Pagi-pagi kita punya semangat, karena apa? Karena kita meyakini manifestasi Allah akan berpihak pada kita. Yaitu apa? Berhasil. Al-Kabir, Al-Azim, Al-Aziz. Maha mulia, maha sukses, maha besar. Gitu dong pagi-pagi itu. Jangan terus, alah semua ciptaan Tuhan kita. Itu namanya fatalis namanya. Oke. Itu yang tidak. Tuhan memaksa kita namanya. Kita dipaksa. Ini enggak, manifestasi. Bukan paksaan, enggak ada yang maksa, enggak ada yang dipaksa. Ya. Tadi Bahasa kata Arabnya, bahasanya Jabariyah namanya. Jabariyah. Fatalism. Fatalism. Yang ini ada dongeng ini. Oh iya. Suatu malam Grand Sheikh Al-Azhar di Mesir, ini dongeng ini sih, imajinasi. Lagi duduk di kantor masih, datanglah tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya iblis. Kaget juga Syekh Al-Azhar ini. Ada apa iblis kesini? Begini Syekh, saya ini sudah ya jutaan tahun lah saya ini menjadi makhluk yang terkutuk oleh Tuhan. Terus saya ingin bertaubat. Kaget Syekh Al-Azhar nih. Syekhul Azhar, Grand Syekh Al-Azhar kaget. Gini sebentar. Kamu taubat? Iya. Waduh. Kalau kamu taubat, Al-Azhar itu tutup. Ya. Dosen-dosen nganggur semua. Iya. Jadi gimana? Saya nggak bisa jawab. Langsung lah. Oke. Langsung iblis ceritanya langsung. Iya. Di jalan ketemu dengan malaikat Jibril. Hei iblis mau kemana? Saya mau bertobat pada Jibril. Sebentar. Allahu nur wa anta dhulam. Allah itu cahaya, kamu itu kegelapan. Wala nuru illa bidzulam. Tidak akan ada cahaya tanpa kegelapan. Oke. Jadi nggak usah taubat sudah. Allah itu nur, kamu itu kegelapan. Oke. Tidak ada nur kalau nggak ada gelap. Jadi begini aja udah nggak usah taubat.
kalau gitu saya ini ada pahlawan. Iya, kamu pahlawan. Pahlawan tapi yang terkutuk. Artinya kejahatan itu tetap perlu ya Kiai ya. Itu bahasa kita jahat. Bahasa kita. Tapi hakikatnya nggak ada kejahatan. Nur dan dolam harus ada. Nur, dolam, nur dan kegelapan. Tapi harus bahaya ada. kalau dengerin nanti orang-orang yang jahat nggak mau pada tobat, Pak Kiai. Bisa kacau peradaban. Salah tafsir namanya. Salah tafsir. Salah tafsir. Ada taklif tadi. Baik. Usaha Ada taklif. untuk Iya, menuju iya, baik. Iya, ada taklif Ya. tadi. Ada akal, ada logika. Ya. Baik, oke. Saya ini bicara hakikat loh ya. Ah. Bicara hakikat dari kacamata yang universal. Lihat keadaan yang sudah ada gitu. Bukan kita mendorong orang jahat supaya jahat, enggak. Bicara hakikat. Cacing seperti itu, kecoa seperti itu. Kalau hakikat semua baik-baik. Baik, semua sempurna, bukan baik, sempurna. Tapi taklif itu wajib. Wajib Ikhtiar, usaha, harus Untuk menuju ke Baik. kebaikan. Betul. Oke. Ya, pakai Supaya logika kita nggak salah tafsir, tetap di ayat-ayat.